Hallelujah.
mendengarkan pengumuman selama sepekan. Selamat menyaksikan. Shalom, puji nama Tuhan. Senang sekali saya bisa sampaikan ilmu selama sepekan. Kami mewakili gembala dan jemaat di tempat ini mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Dr. Patricia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengadakan ibadah Natal pada tanggal 25 Desember jam 5 sore di Aula Hotel Nyaman. Hari Sabtu kita akan mengadakan rumah doa dan juga persiapan ibadah raya jam 6 sore di Aula Hotel Nyaman. Bagi yang melayani pada hari Minggu untuk datang dalam acara persiapan ibadah raya. Dukung dan doa untuk pembangunan pastoral tahap kedua yang akan dimulai pada tahun 2021. Mari kita menabur untuk kemuliaan nama Tuhan. Ibadah raya akan diadakan pada hari Minggu jam 5 sore di Aula Hotel Nyaman. Demikianlah ini kita untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman selama sepekan. Mari sebelum kita membawa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, kami telah menikmati hadirat pada sore hari ini. Engkau telah curahkan sukacitamu di tempat ini Bapa. Bahkan kalau sebentar kami akan membawa persembahan kami yang terbaik bagi Engkau. Kiranya Engkau yang melayakkan setiap persembahan kami. Engkau yang menguduskan, biarlah persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberikannya dengan penuh sukacita. Kami percaya berkat Tuhan senantiasa ada di dalam hidup setiap jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Bahkan kami berdoa memberkati hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, Ibu Lilis Bapa. Kami percaya pengurapan-Mu senantiasa ada di dalam hidup hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh mengelola persembahan ini dengan baik, dan persembahan ini untuk pekerjaan Engkau. Terima kasih Bapa. Tak lupa sore hari ini kami juga berdoa menopang para pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk Bapak Upi Dirgantara, Gembala Pembina di tempat ini. Kami berdoa memberkati Bapak Niko Notoroharjo yang ada di Jakarta. Kami menopang untuk Gembala Sidang di tempat ini, Bapak Sunar Jonathan. Kami menopang untuk Gembala Kulbaik yang ada di Pelimpiran, Saudara Lawo. Kulbara yang ada, Kulbara Bapak Yogi, Kulbanjarnegara, Bapak Aris Bapak. Kami percaya hikmat pengurapan-Mu Engkau berikan bagi atas para pemimpin rohani kami yang senantiasa berjaga-jaga atas hidup kami. Kami percaya apapun pelayanan yang Kau berikan bagi setiap mereka, Tuhan yang memberkati. Biarlah pelayanan mereka boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat yang ditemuinya Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau berkati seluruh keluarganya. Kami percaya perlindungan Tuhan, kesehatan yang terbaik Engkau berikan bagi para pemimpin rohani kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga menopang untuk kota kami Banjarnegara di mana kami tinggal. Kami percaya bahwa belas kasihan-Mu ada di kota kami. Damai sejahtera Tuhan berlimpah-limpah turun atas kota kami. Perlindungan-Mu sempurna atas kota kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hujan pertobatan, hujan pemulihan, hujan kesehatan Kau berikan atas kota kami. Bahkan kami percaya Banjarnegara dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau berkati para pemimpin kota ini dari Bapak Bupati Budi Sarwono sampai tingkat terendah. Tuhan berkati, biarlah roh takut akan Engkau boleh tinggal di dalam hati setiap para pemimpin kota ini, sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan kota ini seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima
kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa memberkati Indonesia. Biarlah Indonesia dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Indonesia dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia dilawat oleh Engkau. Belas kasihan-Mu turun atas negeri kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau berkati negeri kami. Engkau berkati Bapak Presiden Joko Widodo beserta seluruh jajarannya Bapak. Biarlah pengurapan-Mu senantiasa Kau berikan atas para pemimpin negeri ini. Bahkan roh takut akan Engkau boleh tinggal di dalam hati mereka, sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Indonesia, kami serahkan kota kami Banjarnegara di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu boleh memenuhi kehidupan hamba-Mu, sehingga setiap firman yang disampaikan boleh memberkati setiap kami yang hadir. Yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit boleh disembuhkan, yang beban berat boleh dilepaskan. Karena kami percaya Roh Kudus masih bekerja, bahkan sampai akhir ibadah ini Tuhan, Roh Kudus berkarya. Karena kami tahu Engkau berkenan atas ibadah raya pada sore hari ini. Engkau suka dengan persembahan kami pada sore hari ini, dan nama Tuhan dipermuliakan pada sore hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap memberi persembahan kami yang terbaik bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita satu hati di dalam doa. Pada sore hari ini kami
kami bersyukur, berterima kasih atas kasih dan anugerah yang Engkau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kalau sampai hari ini kami boleh menikmati anugerah-Mu, pemeliharaanmu dan perlindunganmu, baik dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, dalam keluarga, pekerjaan, usaha, Engkau yang memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini tibanya kami akan mendengarkan firman-Mu. Bila firman-Mu itulah yang menuntun setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kami hari demi hari, kami senantiasa ada dalam rencana dan kehendak-Mu. Kami siapkan hati kami, kehidupan kami. Kami berikan hidup kami, bahkan menyediakan hati dan telinga kami untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami, karena kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kuasa firman-Mu. Haleluya, bersama-sama kita berkata, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang paling mulia. Haleluya. Jangan dulu Bapak Ibu. Ya shalom. Sekali lagi shalom. Saya percaya setiap kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya saudaraku yang disebutkan bahwa hari ini kita lagi konsen belajar bagaimana nilai dalam gereja kita. Bahwa kita memiliki nilai-nilai yang harus kita lakukan. Nilai itu adalah sesuatu yang kita percayai, yang kita sepakati, yang kita pegang, kita hidupi bersama-sama, sehingga membuat hidup kita itu bernilai. Dan hari ini jadwalnya kita akan sama-sama belajar nilai yang kedua. Setelah kita belajar tentang keluarga, dan hari ini kita belajar tentang iman. Tentunya iman luas sekali. Kita tahu bahwa kata lain dari iman adalah percaya. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita percaya. Kita akan melakukan apapun karena kita percaya. Kita beribadah di tempat ini juga kita percaya. Di tempat ini ada hadirat Tuhan. Di tempat ini kita diberkati oleh Tuhan. Dan di tempat ini kita mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Dan banyak hal tentu. Dan khusus bahwa hari ini kita akan belajar, karena masih banyak orang bingung. Di masa-masa pandemi ini, seringkali kita diajar hal-hal yang masih hanya kata orang, media sosial. Apa itu COVID-19? Apa itu COVID? Benarkah itu semua? Allah, hari lalu kita sudah belajar. Dan saya pribadi bahwa COVID-19 itu sungguh-sungguh nyata. Saya punya pengalaman bahwa saya bersama-sama dengan orang-orang yang terkena COVID-19. Saudara masih ingat ketika klaster yang kedua di Indonesia yang ada di Lembang, bahwa saya bersama-sama dengan orang-orang yang terkena. Di antaranya adalah dia harus pulang ke rumah Tuhan. Saya bersama-sama dengan orang yang terpapar. Saya bersama-sama tidur satu ranjang dengan orang yang terpapar. Saya bersama-sama dengan orang yang terpapar. Saya bersama-sama naik kendaraan dengan orang yang terpapar. Tetapi saya lihat bahwa itu nyata. Saya saksikan banyak orang saudara kita, pemimpin rohani kita yang harus pulang dulu karena akibat COVID-19. Dan kalau saya sampai hari ini sehat, puji Tuhan, itu semua oleh karena anugerah Tuhan, saudara. Kita harus memiliki iman, kita percaya. Tetapi iman kita harus iman yang bukan hanya sekedar beriman, percaya saja, tetapi beriman yang aktif. Dan saudaraku, kita tahu bahwa banyak kita menyaksikan, melihat bahwa orang-orang yang ada di garis depan, termasuk dokter praktisi yang paling depan, dan beliau sebagai seorang dokter. Dan kita tahu banyak dokter di luar sana yang
akhirnya gugur di dalam menjalankan tugasnya. Itu nyata saudara. Nah, oleh karena itu kita akan hari ini kita akan diajar gimana nanti secara ilmu kedokteran yang dipelajari, sehingga kita tidak simpang siur enggak atau enggak. Dan hari-hari ini sudah bersama-sama kita Dr. Patricia yang akan memberkati kita dalam firman Tuhan. Saya undang dokter bisa maju. Mari kita berikan tepuk tangan dengan sambutan yang hangat. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertama-tama mungkin saya mau mengucapkan terima kasih dulu pada Pak Sunar juga beserta istri yang memberikan kesempatan kepada saya di tempat ini untuk setidaknya saya bisa memberikan pengetahuan yang baru mungkin dan juga men-sharingkan sedikit dari apa yang Tuhan kerjakan juga dalam hidup saya selama masa pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung mungkin di Indonesia sudah kurang lebih 9 bulan terakhir ini. Mungkin pertama-tama juga saya mau ucapkan juga bahwa mungkin setiap kita di tempat ini sudah pusing atau juga mungkin bisa kita bilang bosan. Mungkin ada yang bisa angkat tangan siapa yang sudah bosan dengan pemberitaan tentang COVID-19 di tempat ini. Ada yang sudah bosan? Nggak ada yang bosan ya berarti ya. Semua pengen tahu tentang COVID-19. Nah, sebelum kita lebih dalam lagi nanti masuk ke COVID-19 ini, mungkin saya akan jelaskan, pertama saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Patricia, saya saat ini bekerja di Rumah Sakit Immanuel Purworejo Lombok. Saya bekerja sebagai dokter umum di Rumah Sakit Immanuel. Saya lulus pada tahun 2016 dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. Kemudian saya 1 tahun setelah saya lulus, saya bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi sebagai dokter internship. Kemudian saya melanjutkan pelayanan saya selama 1 tahun di Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa di Nusa Tenggara Timur. Dan 1,5 tahun terakhir ini saya kembali ke daerah asal saya di Banjarnegara dengan melayani sebagai dokter umum di Rumah Sakit Immanuel. Nah, di kesempatan yang berbahagia mungkin di sore hari ini saya akan memaparkan apa yang saya ketahui tentang COVID-19. Ya mungkin ini saya berikan judul sharing saya hari ini itu tentang Tuhan mengapa ada coronavirus. Mungkin ini juga jadi pertanyaan setiap kita gitu. Kenapa harus ada COVID-19? Kenapa harus ada itu Tuhan? Setiap kita, bahkan saya pun sebagai seorang tenaga medis, saya tidak pernah membayangkan bahwa akan ada COVID-19, apalagi sampai ada di Indonesia gitu. Nah, mungkin ini pertanyaan bagi setiap kita dan apakah itu kita akan temukan jawabannya? Mungkin nanti kita akan tahu jawabannya kenapa ada COVID-19. Mungkin slide-nya. Oke. Ya, sambil menunggu slide yang ada, sebelum saya nanti akan jauh lebih dalam berbicara tentang COVID-19 sendiri, saya akan satu ayat yang akan saya bagikan pertama, yaitu dari Amsal 1 ayat 7 bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan gitu. Mungkin nanti yang akan saya bahas adalah banyak tentang medis gitu, banyak tentang ilmu-ilmu kedokteran yang ada, tapi tak kenal maka tak sayang. Ketika kita nggak tahu sama sekali tentang virus COVID ini, tentu kita akan gimana cara mengatasinya, gimana kita mau mencegah
kalau kita tidak tahu tentang virus ini. Jadi kita akan mengenal lebih dalam. Ketika takut Tuhan adalah suatu permulaan pengetahuan, tapi pengetahuan itu sendiri kita juga harus cari gitu. Kita nggak aja cuma ya saya takut akan Tuhan, tapi kita tidak mengisinya dengan pengetahuan yang ada. Kita harus juga isi dengan pengetahuan yang ada. Tentunya kita nggak mau didapati bahwa kita sebagai seorang yang bodoh, kita nggak mau menghina hikmat, kita tidak mau menerima hikmat dan juga didikan yang ada. Saya selalu ingat kata-kata dari guru saya waktu saya kuliah gitu, bahwa mengantuk adalah fisiologis, tetapi tidur dan tidak mendengarkan itu adalah pilihan kita gitu. Mungkin nanti akan ada yang ngantuk, mungkin ada yang bosan, tapi saya harapkan ini merupakan satu pengetahuan yang baru. Jadi kita sama-sama menyimak gimana caranya kita untuk menyimak lebih fokus lagi. Biasanya saya sendiri ketika saya ngantuk, saya coba mungkin dengan mencatatnya di memo yang ada atau di HP kita yang ada untuk tetap kita fokus mengerti pengetahuan yang baru. Percayalah, ketika kita belajar sesuatu pasti ada yang Tuhan berikan, Tuhan sifatkan, dan itu akan mengubahkan kehidupan kita. Oke, pertama mungkin ini akan bingung semuanya slide tentang ini. Jadi yang pertama saya akan kenalkan dulu dengan apa itu pneumonia. Nanti ketika seorang dokter akan mendiagnosis suatu pasien, biasanya kita akan tuliskan pneumonia suspek COVID-19 gitu. Sebenarnya pneumonia itu apa sih? Pneumonia adalah penyakit peradangan pada jaringan paru. Penyakit ini sebenarnya sudah lama, bukan karena ada COVID-19 ini sehingga ini adalah suatu penyakit yang baru. Ini penyakit sudah lama. Jadi penyakit ini akan menyerang bagian paru-paru pada pasien. Ketika pasien paru pada normalnya adalah ada alveolus di sini atau gelembung udara di mana terjadi pertukaran oksigen dengan CO2. Tetapi ketika ada paru-paru ini terinfeksi, dia akan keluar sel-sel radang dan juga ada sekret yang akan menghambat pertukaran udara yang ada di situ, sehingga pasien bisa mengalami batuk-batuk, kemudian demam hingga sesak, bahkan gagal nafas juga. Pneumonia sendiri bisa disebabkan oleh karena virus, bakteri, maupun juga karena jamur. Jadi coronavirus 19, COVID-19 ini hanya sebagian kecil dari virus-virus yang ada. Bahkan masih ada juga dari bakteri, bahkan dari jamur pun masih banyak yang bisa menyebabkan pneumonia ini. Dan pneumonia ini menyerang semua usia, dari bayi bahkan sampai usia lanjut. Pada pasien-pasien mungkin kita tahu bahwa imunitas yang rendah akan menimbulkan gejala yang lebih berat. Mungkin pada pasien dengan imunitas yang lebih baik, dia akan mungkin bisa tidak bergejala gitu. Tapi semua orang tidak ada yang kebal dengan adanya pneumonia ini. Semua orang bisa kena pneumonia. Terutama pada pasien-pasien atau orang yang dengan penyakit bawaan seperti jantung, darah tinggi, maupun kencing manis atau penyakit-penyakit penyerta yang lainnya. Struktur dari virus corona ini kalau kita lihat di dalam mikroskop yang canggih, mungkin bentuknya seperti inilah kurang lebihnya. Dia merupakan rantai RNA yang tunggal, tetapi mungkin banyak yang berpikir virus ini luar biasa, tetapi enggak juga sebenarnya, karena dia sensitif terhadap panas. Dia efektif, bisa kok dimatikan, contohnya dengan desinfektan. Makanya pentingnya ada desinfektan. Sekarang orang rebutan juga banyak yang cari desinfektan seperti itu, karena memang secara efektif bisa dimatikan dengan desinfektan yang mengandung klorin, pelarut lipid dengan suhu 56 derajat Celcius selama 30 menit, ether alkohol, deterjen non-ionik dan juga formalin. Ini juga yang menjadi penyebab kenapa kita harus sediakan hand sanitizer. Ketika ada mungkin sabun dan juga air yang mengalir, kita menggunakan hand sanitizer yang ada. Nah, ini salah satunya gunanya untuk mematikan virus COVID-19 ini. Nah, sebenarnya nama virusnya sendiri itu SARS-CoV-2. Jadi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus yang kedua. Coronavirus ini merupakan satu
satu virus yang baru. Bahkan ketika saya dulu bersekolah kuliah kedokteran di tahun 2010 sampai 2016, saya belum mempelajari virus ini. Ini satu virus yang baru. Saya bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara semua di sini kita mungkin awalnya adalah sama-sama tidak tahu atau blank juga dengan virus ini. Nah, virus ini pertama kali dilaporkan menyebabkan wabah itu pertama kali di Wuhan, dan itu pelaporannya tanggal 31 Desember 2019. Waktu itu WHO memberi nama penyakitnya menjadi Coronavirus Disease 2019 atau yang sekarang kita kenal 2019 pada tanggal 11 Februari 2020. Perlu diingat bahwa WHO adalah Badan Kesehatan Dunia, di mana Badan Kesehatan Dunia yang sekelas paling tinggi saja untuk menamakan virus ini butuh waktu 1,5 bulan. Jadi kita sama-sama belajar tentang virus yang baru ini. Nah, ini sebenarnya juga merupakan satu kelompok virus yang sama dengan SARS-CoV yang waktu itu terjadi di tahun 2003, yang kita mungkin tahu SARS waktu itu ada di Singapura yang paling dekat, dan juga ini merupakan satu kelompok dengan MERS-CoV, yaitu MERS yang terjadi waktu itu di Arab Saudi, di Timur Tengah, yang terjadi pada tahun 2012. Nah, penyebarannya sendiri saat ini merupakan tantangan bagi satu dunia ini. Jadi nggak cuma Indonesia yang saat ini bergelut dengan COVID-19, tapi seluruh dunia bergelut dengan virus yang sama, yaitu COVID-19. Ini bisa kita lihat bahwa semakin warnanya semakin merah tua, ini berarti tandanya kasus yang ditemukan akan semakin banyak. Dan jumlah kasus di dunia pada saat saya membuat slide ini, yaitu tanggal 18 Desember 2020, 75.409.462 orang yang sudah terkena di dunia ini. Jadi kalau saya ikutin perkembangannya, kurang lebih dalam satu hari penambahan di dunia itu kurang lebih 1-2 juta orang yang terkena virus ini. Kemudian mungkin kalau dunia rasanya terlalu jauh kayak gitu, coba kita lihat yang lebih dekat di Indonesia sendiri. Pada tanggal 18 kemarin Desember 2020, kita biasanya update selalu tiap jam 12 siang. Penambahan konfirmasi setiap harinya waktu itu adalah 6.600-an. Pada kemarin saya update juga 7.000 penambahannya. Jadi penambahan di Indonesia setiap harinya saat ini sekitar 6.000, 7.000, 8.000, kemudian balik di sekitar itu. Jadi sudah 650.000 konfirmasi pasien dengan adanya pasien sembuh dan juga ada pasien yang meninggal. Kita lihat pasien yang meninggal di sini setiap harinya kurang lebih 120-an, 120, 150. Mungkin kalau Indonesia terkesan jauh, sangat jauh lagi. Kalau Indonesia kan dari ujung Sabang sampai Merauke juga. Tapi kita lihat lagi yang lebih dekat. Mungkin dari Jawa Tengah sendiri, gimana kita tahu di Jawa Tengah sendiri penambahan setiap harinya bisa sampai 2.000. Saat ini sudah 78.000 kasus yang ada di Jawa Tengah sendiri. Ini pun saya update tanggal 18 Desember. Dengan kasus kematian di Jawa Tengah adalah 79 penambahannya. Ini di tanggal yang sama, di tanggal 18 Desember. Tadi secara Indonesia itu penambahannya 124. Di sini penambahannya di Jawa Tengah sendiri itu yang meninggal 79. Artinya apa? Setengah lebih dari sumbangan kasus kematian ada di Jawa Tengah. Terus bagaimana dengan di Banjarnegara? Mungkin Bapak Ibu bisa tebak-tebakan ada berapa kasus yang ada di Banjarnegara? Mungkin ada yang tahu atau sudah update? Ada yang tahu? Mungkin bisa angkat tangan. Oke, kita lihat ini. Saya mungkin memang dari secara pemerintah daerah tidak pernah mengumumkan adanya penambahan kasus baru di Banjarnegara, tapi karena saya sebagai tenaga medis juga saya harus update apa yang terjadi di Banjarnegara, karena saya pun juga bekerja di rumah sakit yang menangani pasien-pasien COVID. Otomatis saya tahu bagaimana kasus ini bertambah gitu. Di Banjarnegara sendiri ini bisa kita lihat di sini, ternyata konfirmasinya pada tanggal 18 Desember kemarin jumlah kasus di Banjarnegara yang terkonfirmasi itu 1.112. Jadi di Banjarnegara sendiri sudah ada sekitar 1.100 kasus
dengan penambahan di Banjarnegara kurang lebih setiap harinya sekitar 50 pasien yang ada. Jadi dari 1000 ini kurang lebih yang dirawat atau yang sudah sedang menjalankan isolasi mandiri di rumah sekitar 270 orang. Mungkin apakah cukup kapasitas dari rumah sakit? Ya, saya rasa kita juga dalam artian memberikan pelayanan yang terbaik juga bagi pasien yang ada. Ada juga yang dirawat dalam masa isolasi mandiri di rumah. Jangan-jangan tetangga kita juga yang terkena jadi pasien COVID-19 juga. Tapi kebanyakan juga orang tidak mau mengakuinya. Karena apa? Karena kesalahan dari setiap kita yang mengucilkan pasien-pasien tersebut. Jadi orang itu tidak terbuka, tetapi justru menyembunyikan statusnya karena masih dianggap bahwa ini suatu seperti momok yang tidak baik gitu. Jadi setiap orang yang kena COVID selalu akan dijauhi, bahkan tenaga medis pun ada yang dijauhi walaupun itu belum terkena COVID misalnya. Jadi itu jadi bahan pembelajaran setiap kita juga bahwa COVID ini bukan sesuatu hal yang dalam artian buruk kita harus menjauhi pasien-pasien atau orang yang terkena COVID, tapi kita juga punya rasa simpati untuk memberikan perhatian kita buat orang-orang yang terkena COVID-19. Nah, sebenarnya bagaimana sih penyebaran dari COVID-19 ini? Coronavirus sendiri sebenarnya sudah ada di binatang. Ditemukannya di kelelawar, bisa di unta, bisa di hewan luwak. Tetapi virus ini kemudian mengalami mutasi gen. Ketika mengalami mutasi, mereka bisa menginfeksi manusia. Dan dari manusia ke manusia yang lain penyebarannya melalui droplet. Droplet itu apa? Droplet itu percikan yang keluar dari hidung kita, dari mulut kita. Nah, itu bisa penyebarannya ke situ. 3 cara penularan yang terjadi pada COVID-19. Jadi COVID-19 ini bisa menularnya cepat, gitu. Cepatnya kenapa? Karena terutama orang Indonesia sih ya. Karena orang Indonesia kan cenderung ramah, di mana-mana kita harus salaman, di mana-mana kita bertegur sapa. Kalau nggak merangkul rasanya kurang afdol, gitu. Tapi memang ternyata virus COVID ini bekerja di situ. Penularannya yang pertama adalah secara penularan yang langsung, yaitu ketika kita bersalaman, kemudian nanti kita mengocok-ocok mata atau kita memegang hidung dan juga mulut, terus kita berbicara dengan orang dengan jarak yang kurang dari 1 meter. Karena setiap kali saya berbicara seperti ini selama 5 menit, kurang lebih ada 3000 droplet yang saya keluarkan. Itu kenapa saya juga menggunakan masker ketika saya berbicara di sini menggunakan mikrofon, saya tetap menggunakan masker. Kemudian ketika seseorang bersin juga kurang lebih 40.000 droplet yang bisa dikeluarkan ketika seseorang bersin. Bisa dibayangkan bahwa ya memang penularannya bisa cepat gitu. Kemudian penularan selanjutnya bisa secara tidak langsung, di mana ketika bersin atau batuk, kemudian kita memegang tempat yang kena bersin atau kena batuk droplet dari pasien yang terinfeksi COVID-19, dan kemudian kita lagi-lagi ucap mata, kemudian ngambil makanan tanpa cuci tangan, kita pun bisa terinfeksi melalui secara tidak langsung itu. Dan kemudian penularan yang secara airborne atau yang udara, biasanya ini terjadi di rumah sakit, karena rumah sakit kita sebagai tenaga medis banyak melakukan tindakan yang mengintervensi, dalam artian melakukan pemasangan selang melalui hidung maupun melakukan pemasangan selang untuk bantuan pernafasan. Otomatis itu bisa terjadi penularan. Tetapi juga bisa terjadi pada ruang lingkup di mana ada ruangan tertutup yang tidak memiliki ventilasi yang baik dalam jangka waktu tertentu, itu pun juga terjadi penyebaran yang secara udara. Waktu itu mungkin ada berita tentang satu gerai kopi di Korea Selatan, di mana ada satu pasien tanpa gejala yang sedang minum kopi di gerai tersebut. Kemudian ternyata dia duduk di bawah AC, kemudian ternyata penyebarannya bisa melalui udara juga, dan beberapa orang di tempat itu terinfeksi juga.
yaitu ada 3 cara penularan dari COVID-19. Kemudian sebenarnya gejalanya apa? Gejala utama dari sakit COVID-19 ini ada 3. Ada demam, batuk kering atau ada juga yang sebagian kecil berdahak, ada sesak atau sulit bernafas, dan ada juga gejala tambahannya ternyata. Ada nyeri kepala, nyeri otot, lemas, diare, dan delirium juga. Delirium apa nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Bahwa penyakit ini sebenarnya kita udah biasa juga sih, demam, batuk, sesak, mungkin kadang-kadang kita udah sangat sering. Ini kenapa juga yang menyebabkan kita agak susah untuk membedakan seseorang terkena COVID atau bukan. Karena gejalanya ya batuk pilek. Karena orang banyak juga batuk pilek demam, anak-anak kecil seberapa sering sih? 1 tahun batuk pilek demam mungkin berkali-kali bisa gitu. Tapi ternyata virus COVID-19 ini juga mempunyai gejala yang sama. Pada beberapa kondisi pasien juga bisa terjadi infeksi paru yang berat, bahkan sampai gagal nafas dan shock, dan mengakibatkan juga kematian. Nah, ini gejalanya banyak yang tadi sudah saya jelaskan dari awal, bahwa ada demam, batuk pilek, sakit tenggorokan, bahkan mungkin yang sekarang ngetren anosmia gitu. Jadi pada beberapa pasien yang masih muda, dia nggak bisa mencium bau-bauan kayak gitu. Makanya sekarang saya juga kadang-kadang suka semprot parfum ruangan lah, parfum apa, supaya saya ngecek juga diri saya sendiri ya gitu. Apakah saya juga mengalami yang namanya anosmia atau kehilangan bau dan juga kehilangan rasa. Kemudian juga ada juga yang kemarin baru saja di Satgas COVID rilis, yaitu gejala COVID yang baru, yaitu delirium. Delirium ini sebenarnya juga orang, kalau saya mikir juga orang yang belum makan atau lapar juga gejalanya kayak gini juga, sulit fokus lah, suka ngelamun. Mungkin ada juga beberapa kita di sini saya nggak fokus nih, jangan-jangan saya kena COVID-19 gitu. Tapi memang gejala ini sangat susah kita bedakan, dalam artian COVID-19 itu ada yang tanpa gejala, jadi seseorang nggak ada gejalanya sama sekali, tapi ketika diperiksa nanti PCR-nya COVID-nya positif. Ada yang gejalanya ringan, ada yang gejalanya sedang, tapi ada juga loh gejalanya berat, bahkan sampai juga meninggal, menimbulkan kematian kayak gitu. Berarti gejala ini terlalu luas sehingga jadi memang orang bingung, cenderung bingung dengan penyakit COVID-19 ini. Biasanya kita ketika mau mendiagnosis, saya sebagai dokter akan mendiagnosis untuk COVID-19 sendiri, saya akan melakukan wawancara, kemudian pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang. Wawancara yang akan ditanyakan atau ketika kita datang ke rumah sakit sekarang, mungkin kita akan banyak ditanya tentang hal ini karena banyak kita concern ke sana, di mana kita akan ada demam, ada ditanyakan terkait demam atau panas, batuk pilek, sakit tenggorokan, dan juga adanya sesak napas. Ini gejala utama dari COVID-19. Dan kemudian ada tambahannya, di mana pertama kali virus ini ditemukan kan ada di Cina ya, di Wuhan. Jadi adakah riwayat pergi ke Cina atau negara yang terjangkit virus corona dalam 14 hari. Kemudian karena apakah pernah ketemu dengan orang yang dinyatakan sakit COVID, ini agak susah. Ketemu pasien COVID ini, selama saya praktek 9 bulan ini dengan COVID-19, hanya beberapa orang saja yang mengakui bahwa saya memang kontak, karena itu mungkin istri atau suaminya. Selain itu, semua pasti nggak ada yang ngomong bahwa saya pernah kontak dengan pasien COVID-19. Kemudian yang mengunjungi fasilitas kesehatan yang merawat kasus terkonfirmasi COVID-19, kemudian juga kontak dengan hewan penular, tapi ini di Indonesia sih jarang. Kemudian juga yang terpenting sekarang adalah wilayah transmisi lokal. Transmisi lokal itu apa? Jadi dalam satu wilayah tertentu sudah menularkan satu sama lain. Dalam artian tadinya kita selalu menanyakan wilayah transmisi lokal itu contohnya di Jakarta atau di Bandung dengan kota-kota besar yang memang kasusnya waktu itu sudah banyak. Tetapi sekarang Banjarnegara pun sejak Juli 2020 sudah dinyatakan wilayah transmisi lokal. Jadi bisa dibayangkan sekarang pasien datang dengan batuk, pilek, demam dan tinggal di Banjarnegara, itu sudah dapat kita masukkan kriteria suspek COVID-19. Nah, pemeriksaan yang
kita jarang sekarang lakuin pemeriksaan dengan menggunakan termometer yang di ketiak. Pasti kita semua punya termogan, bahkan tadi saya sebelum masuk ke ruangan ini pun juga diperiksa dengan termogan. Tapi mungkin penggunaannya yang agak salah ketika termogan ini di settingnya memang untuk dilakukan pemeriksaannya di dahi, di kepala, bukan di tangan ataupun di lengan. Karena memang settingan dari termogan ini digunakannya untuk di dahi. Ada perbedaan suhu yang cukup drastis ketika dilakukan pemeriksaan di dahi dengan di lengan. Perbedaannya bisa sampai 1 derajat Celcius. Bisa dibayangkan kalau suhu normal manusia itu 36,3 derajat Celcius sampai 37,3 derajat Celcius. Tadi saya sempat diperiksa di sini 33. Ya itu hipotermi, saya bilang bisa suhunya itu terlalu rendah, itu bukan suhu normal manusia. Kalau misalnya diperiksa 37 derajat Celcius di sini, ternyata diperiksanya di lengan, mungkin saja seseorang itu demam sudah 38 derajat Celcius. Jadi penggunaan termogan pun ini juga harus benar. Kemudian yang terkenal sekarang adalah happy hypoxia. Ada yang mungkin pernah dengar happy hypoxia? Happy hypoxia yang banyak di berita-berita juga, bahwa saturasi, dia alat yang oximetri ini alat untuk mengukur saturasi oksigen yang ada di dalam tubuh kita lewat jari-jari kita saja yang ditaruh di jari telunjuk, di jempol, bisa juga untuk mengukur oksigen. Happy hypoxia sendiri ketika saturasi normalnya itu 95% ke atas. Tetapi ketika pasien ini turun saturasi oksigennya bisa sampai di bawah 80 bahkan, tapi pasien ini tidak merasakan sesak sama sekali. Biasanya pasien kalau datang udah 80 itu pasti udah seperti itu. Tapi ini pasien ini saya tanya, "Pak, sesek enggak? Bu, sesek enggak?" "Enggak dok, biasa aja." Tapi oksigen di dalam tubuhnya itu sudah turun sampai 80 bahkan bisa kurang daripada itu. Kemudian juga kita periksa tekanan darah dan juga akan dilakukan pemeriksaan fisik. Nah, biasanya kita juga akan melakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang ada sampel darah, kita lakukan pemeriksaan darah dan juga pemeriksaan ronsen. Jadi pemeriksaan darah, apakah bisa seorang dokter atau tenaga medis mendiagnosis seseorang terkena COVID dengan menggunakan tes darah? Tidak bisa. Tidak bisa dengan tes darah terus kemudian dinyatakan seseorang itu terkena COVID-19, karena memang dari beberapa penelitian yang ada masih simpang siur. Banyak bahkan pasien yang terkonfirmasi COVID-19 hasil labnya normal semuanya, tapi dinyatakan terkonfirmasi COVID-19. Kemudian ini adalah pemeriksaan ronsen, di mana tadi di awal saya sebutkan pneumonia, infeksi paru-paru pada jaringan parunya. Ini foto ini bukan saya ambil di textbook atau di internet, tapi ini real pasien yang saya temui dan saya periksa di Rumah Sakit Immanuel. Saya tuliskan pada foto ronsen ini yaitu tanggal 9 April 2020. Tentunya ini bukan pasien pertama di Banjarnegara, karena pasien terkonfirmasi pertama COVID-19 di Banjarnegara itu tanggal 26 Maret 2020. Jadi waktu itu saya menemuinya, pasien ini datang kebetulan memang dari Jakarta, dia sudah sakit di Jakarta, datang ke Banjarnegara untuk berobat tinggal dekat dengan keluarganya. Kemudian karena saat itu ruang isolasinya masih tersedia cukup banyak dan kasus COVID-19 di Banjarnegara belum banyak, pasien ini bisa saya rujuk ke rumah sakit tingkat yang lebih tinggi, ke Rumah Sakit Margono. Jadi pasien ini dirujuk ke Margono dan memang di Margono dinyatakan terkonfirmasi COVID-19. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa saat ini memang kasus di Banjarnegara itu cukup banyak dan meningkat dengan keterbatasan tenaga medis yang ada, juga ruang isolasi yang ada, akan semakin banyak juga kasus-kasus yang mungkin ringan atau yang bahkan tidak bergejala pun akan dirawat dalam artian isolasi mandiri di rumah. Nah, pemeriksaan satu-satunya
dari pemeriksaan COVID-19 adalah melalui swab atau PCR yang kita bilang. Jadi saya akan memasukkan tenaga medis akan memasukkan sebuah kapal selidi ke dalam hidung dan juga ke tenggorokannya, di mana dia akan melakukan hapusan, kemudian akan dimasukkan ke dalam media dan akan dikirim ke lab yang bisa memeriksakan PCR. Saat ini mungkin terdekat di sini yang bisa melakukan hanya pemeriksaannya, kalau pengambilan sampelnya mungkin di semua rumah sakit sekarang sudah bisa, tapi untuk pemeriksaannya hanya bisa dilakukan di Rumah Sakit Margono dan juga di Rumah Sakit Pertamina yang paling dekat. Mungkin ada yang sudah pernah menjalankan prosedur swab. Ini rasanya tidak nyaman pasti karena ada kapas selidi mungkin seperti bayangannya tempat yang agak panjang dimasukkan ke hidung dan juga tenggorokan. Ini satu hal yang tidak nyaman juga. Nah, yang perlu kita ketahui sendiri juga kita harus tahu bahwa ada istilah-istilah dalam COVID-19 ini, di mana dulu ada OTG tetapi diganti kemudian dengan kontak erat. Jadi riwayat kontak dengan kasus-kasus yang terkonfirmasi atau probable COVID-19, di mana contohnya seorang ayah terkonfirmasi COVID-19, otomatis ibunya, anaknya yang tinggal satu rumah itu dinyatakan sebagai kontak erat juga. Kemudian ada terkonfirmasi, artinya memang sudah dilakukan pemeriksaan pada pasien tersebut dan secara PCR atau swabnya dinyatakan positif, jadi sudah terkonfirmasi COVID-19. Kemudian ada probable, di mana pemeriksaannya sudah dilakukan tapi belum keluar karena hasilnya memang bisa menunggu hari, tergantung spesimen yang diperiksakan setiap harinya. Kalau misalnya pasien datang sudah sesak berat, dalam keadaan berat atau bahkan sampai meninggal dan belum ada hasil dari swabnya, itu dinyatakan sebagai kasus yang probable. Dan ada juga suspek atau dulunya kita kenal sebagai ODP dan juga PDP. Ini adalah suatu pasien yang mempunyai gejala, jadi ada batuk pileknya, mungkin ada demamnya dengan wilayah transmisi lokal yang ada. Nah, itu seseorang sudah bisa dikatakan suspek, sama yang seperti pada tadi yang saya sudah jelaskan di awal. Nah, tata laksananya sendiri, pengobatannya sampai saat ini hanya bersifat suportif, dalam artian belum ada obat yang benar-benar bisa menyembuhkan. Contohnya mungkin demam, biasa orang minum paracetamol untuk nurunin demamnya, kayak gitu. Dan untuk COVID-19 ini belum ada obatnya sama sekali. Jadi obat-obatan yang kita berikan kepada pasien yang ada adalah ini berdasarkan riset-riset negara-negara yang sudah berpengalaman dengan COVID-19. Mereka mengklaim bahwa itu bisa setidaknya memperpendek masa rawat inapnya, memperpendek gejalanya, dan itu yang kita lakukan juga di pasien-pasien yang ada di Banjarnegara. Kemudian juga karena obat yang belum ada, terus apa yang kita lakukan? Apakah kita mau pasrah begitu aja? Tentunya enggak. Karena kita diberikan oleh Tuhan bahwa kita punya akal budi. Ketika kita punya akal budi, kita tahu apa yang harus kita lakukan, yaitu dengan melakukan pencegahan. Nah, kita tahu sekarang bahwa kita punya gerakan 3M yang digalakkan pemerintah: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kayak gitu. Memakai masker pun juga harus ada etikanya. Ketika menggunakan masker, yang direkomendasikan oleh pemerintah adalah masker kain dengan minimal 2 lapis. Tidak menggunakan masker scuba atau yang cuma 1 lapis. Terus kemudian juga ketika mungkin punya masker medis, ketika yang saya gunakan ini merupakan masker medis, di mana di sini juga ada kawatnya. Ketika itu kawat itu bukan dalam artian kawat ini tidak ada gunanya, tapi kawat ini berguna untuk mengikuti dari bentuk hidung kita. Mungkin ada yang hidungnya agak ke dalam, tidak keluar, itu mengikuti bentuk hidung yang ada. Kemudian juga ini berlipat. Ketika berlipat itu kita harus tarik sampai ke bagian dagu, menutupi semuanya. Kemudian juga kita harus tahu langkah-langkah cara mencuci tangan yang benar, mulai dari telapak tangan, punggung tangan,
kita menggunakan masker gitu. Tentunya kita kemana-mana sekarang diharapkan untuk menggunakan masker. Ketika nggak punya masker, apa yang dilakukan? Contohnya bisa kita menggunakan tisu atau sapu tangan, tapi kadang-kadang juga banyak yang nggak bawa tisu ataupun sapu tangan. Ketika kita bersin pakai sapu tangan atau pakai tisu, habis itu kita buang ke tempat sampah dan kemudian kita cuci tangan. Tapi juga kalau kita nggak punya, kita bisa gunakan lengan bagian dalam. Lengan bagian dalam jadi bisa seperti itu. Tapi itu pun juga nanti bisa menimbulkan resiko. Jadi lebih baik saya sarankan tetap menggunakan masker kemanapun kita pergi. Sharing sedikit bahwa saya sendiri merasa bahwa saya bekerja di rumah sakit di mana saya orang yang termasuk resiko tinggi untuk terkena COVID-19. Selama saya di rumah, saya selalu menggunakan masker. Saya nggak menggunakan masker ketika saya makan, saya mandi, dan saya tidur, atau saya ada di kamar saya sendiri. Selain itu, saya selalu menggunakan masker di rumah. Karena saya masih tinggal bersama dengan orang tua, kemudian ada emak saya, dan juga ada adik saya. Nah, ini gerakan masyarakat hidup sehat yang digalakan. Ini sudah banyak balihonya di mana-mana, di mana kita harus makan dengan makanan yang gizi yang seimbang, kemudian rajin olahraga. Olahraga adalah salah satu yang direkomendasikan juga selain makanan yang sehat, dan ini juga PR bagi saya sendiri. Kemudian istirahat yang cukup, cuci tangan, gunakan masker, tidak merokok, menjaga kebersihan lingkungan, minum air mineral kurang lebih minimal 8 gelas per hari, makan makanan dan memasaknya dengan sampai matang. Kemudian kalau ada gejala memang segera memeriksakan diri ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. Dan yang terakhir yang juga tidak kalah pentingnya adalah jangan lupa untuk berdoa. Kemudian kembali lagi ke bagian awal tadi, mengapa ada virus corona? Kemudian saya teringat juga dengan ayat ini di Yesaya 55 ayat 8 sampai ke 9. Sebab rancanganmu bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kita nggak bisa tahu, maksudnya kita mau mendalami seberapa Tuhan mau bekerja dalam hidup kita, mau mendalami rancangannya Tuhan itu sebenarnya apa dengan adanya COVID-19 ini. Tapi kita itu terlalu rendah, terlalu kecil dibandingkan dengan rencana Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Itu yang saya pelajari dalam kehidupan saya. Mungkin saya juga bekerja saat ini, saya nggak nyaman sebenarnya dalam bekerja dengan menggunakan APD. Saya harus masuk ke ruang isolasi, bahkan menggunakan sarung tangan pun saya minimal 3 lapis. Kebayang betapa panasnya saya harus masuk, itu saya nggak nyaman. Begitu pula juga ketika saya harus berinteraksi dengan pasien saat ini, saya harus menggunakan gaun, saya harus menggunakan face shield, masker, itu bagi saya sendiri pun itu merasa saya nggak nyaman dengan keadaan ini. Tapi saya belajar lagi bahwa Tuhan pasti punya rencana yang terbaik. Dengan apapun yang terjadi saat ini, Tuhan mau bekerja lebih lagi di dalam hidup kita. Lalu bagaimana ketika kita sudah tahu, tadi saya sudah paparkan dari awal bagaimana dengan COVID-19 ini, bagaimana dengan cara penularannya, bagaimana dengan pencegahannya, bagaimana dengan ilmu-ilmu yang bisa saya berikan, yang bisa saya sharingkan di tempat ini. Lalu bagaimana? Apa yang menjadi tindak lanjut kita ke depannya? Apakah kita, ya udah, saya sudah berjalan 9 bulan seperti ini, ya sudah seperti ini aja. Semua keputusan itu ada di dalam diri kita. Bagaimana kita meresponi setiap firman yang ada ketika mungkin kita ke gereja setiap minggunya, bagaimana respon kita terhadap firman Tuhan yang ada, bagaimana respon kita terhadap ilmu-ilmu yang ada, itu tergantung dari diri kita. Terus apa yang menjadi pilihan kita? Nah, adanya COVID-19 ini pun juga menjadi satu pelajaran yang besar dalam kehidupan saya, dalam kehidupan
kehidupan saya praktek sebagai seorang dokter, saya punya pelajaran-pelajaran yang banyak yang saya bisa ambil. Pelajaran pertama yang saya ambil dari COVID-19 ini, saya percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada. Penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup saya. Bahkan di saat saya sedang ke pasien yang memeriksa ke pasien, bahkan saya memeriksa ke ruang isolasi, melakukan swab, penyertaan Tuhan ada senantiasa buat hidup saya dan juga hidup saudara tentunya. Dalam Matius, saya ambil di Matius 28 ayat 20, dalam amanat agung yang diberitakan oleh Tuhan, di situ di kalimat akhirnya dikatakan bahwa dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di situ Tuhan tidak mengucapkan bahwa aku akan menyertai kamu hanya sampai kamu lulus kuliah. Aku hanya menyertai kamu ketika kamu sudah menikah. Aku hanya menyertai kamu ketika kamu sudah mempunyai anak. Tuhan tidak mengatakan seperti itu, tapi Tuhan dalam amanat agungnya, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bukankah Tuhan yang sama, Tuhan yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan yang sama juga yang menolong Nabi Yunus keluar dari perut ikan? Bukankah Tuhan yang sama juga yang menyertai Ayub dalam masanya dia suka, kemudian dia terpuruk, dan bahkan melipat gandakan lagi segala yang dia miliki sebelumnya? Bukankah Tuhan yang sama juga yang saat ini menyertai kita dalam setiap kehidupan kita, bahkan menyertai kita juga saat ini dalam melewati masa pandemi ini? Di sini juga saya mengutip dari satu hamba Tuhan bernama Stephen Furtick. Ini sebenarnya dalam bahasa Inggris, cuma diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Beliau mengatakan bahwa satu-satunya cara Tuhan bisa menunjukkan bahwa Dia yang memegang kendali adalah dengan menempatkan kita di situasi yang kita tidak bisa kendalikan. Jadi saat ini ketika ada pandemi ini, bukankah ini salah satu contoh bahwa ini adalah situasi yang kita tidak bisa kendalikan? Justru di saat itu juga Tuhan bekerja. Tuhan mau menunjukkan kendalinya atas kehidupan kita. Tuhan mau menunjukkan kuasanya di saat masa-masa pandemi ini. Ketika saya belajar lagi, ketika waktu flashback, waktu saya kuliah ataupun waktu saya sekolah dulu, bukankah setiap saya naik tingkat dari kelas 1, kelas 2, 2, 3 sampai berlanjut, bukankah setiap kali saya naik tingkat saya harus melakukan ujian terlebih dahulu? Ketika saya lulus ujian, saya nanti naik tingkat. Mungkin Tuhan saat ini sedang bekerja untuk kita bisa naik level ke yang lebih tinggi. Bahkan levelnya saat ini pandemi ini menyerang seluruh dunia. Semua manusia punya tantangannya pandemi COVID-19 ini. Bukankah ketika nanti kita lulus dengan pandemi ini, kita akan naik ke tingkat yang lebih tinggi? Amin. Kemudian pelajaran yang kedua yang saya pelajari dengan adanya COVID-19 ini, bahwa hidup itu singkat. Jadi bersyukurlah dan lakukan yang terbaik. Bapak Ibu yang saudara yang ada di sini, siapa yang menyadari bahwa hidup ini singkat? Ya, Ibu ini saya lihat dari media sosial ada yang tulisannya Januari, Februari, tahun 2020 ya, Januari, Februari, Maret, pandemi, Desember. Karena kita sudah masuk ke Desember lagi, jadi nggak kerasa tiba-tiba udah akhir tahun lagi, nanti awal tahun, akhir tahun lagi gitu. Nah, ketika kita menyadari bahwa hidup ini singkat, apa yang kita lakukan? Kita harus bersyukur lewat apapun kejadian yang ada dalam hidup kita. Entah kita saat ini sedang menghadapi pandemi maupun tidak menghadapi pandemi sekalipun, kita harus bersyukur. Ketika kita lagi ada di atas, bahkan atau kita lagi di bawah pun sekalipun, kita harus tetap bersyukur. Karena Tuhan begitu baik bagi hidup kita. Ketika saya contohnya sedang dumel sendiri, dalam artian saya merasa kecewa, saya merasa mungkin kesel juga kadang-kadang, karena saya edukasi pasien itu susah kadang-kadang, karena
ya bahasanya mungkin susah dimengerti seperti itu. Bahkan ada juga pasien yang kadang-kadang saya dongkol dalam artian, dok, memang ada ya COVID di Banjarnegara? Aduh, saya kalau saya ajak ke ruang isolasi, lihat pasien-pasiennya itu kan. Ketika saya lagi kecewa atau saya lagi dongkol itu, saya berusaha untuk bersyukur. Bagaimana saya berusaha untuk bersyukur? Biasanya saya akan tutup mata saya, kemudian akan saya tarik nafas gitu. Saya tarik nafas dalam, kemudian saya akan menyadari bahwa terima kasih Tuhan bahwa saya punya nafas hari ini. Saya bisa bernafas hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Jadi ketika kita masih punya nafas itu yang Tuhan berikan dalam hidup kita, lakukan yang terbaik yang kita bisa. Salah satu petenis juga yang terkenal namanya Arthur Ashe, ini dia mengatakan seperti ini. Start where you are, use what you have, do what you can. Mulailah dimanapun kamu berada, pakailah atau gunakanlah apa yang kamu punya dan kerjakan apa yang kamu bisa kerjakan gitu. Nah, ketika kita saat ini ada mungkin di titiknya, titik ada yang sudah sampai ke titik 10, ada yang tahu tentang pemahaman COVID ini di titik 15, atau ketika pemahaman kita mungkin beda-beda. Ketika kita saat ini sedang kumpul di sini, sudah ada pengetahuan yang baru, apa sih yang kita bisa lakukan, apa yang kita gunakan, bisa kita gunakan, apa bisa kita perbuat. Mungkin ada yang bilang saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa lakukan apa-apa. Tapi kita bisa contohnya contohnya punya masker semua, gunakan masker ketika kemanapun kita pergi. Itu juga sudah melakukan satu tindakan protokol kesehatan melindungi orang lain, juga melindungi diri sendiri. Slogannya kan maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Itu pun bisa melakukan. Atau contoh, saya punya beras 10 kilo, saya bisa bagikan itu buat orang-orang yang butuh pertolongan gitu. Dalam artian sekarang dengan adanya pandemi bukan menyerang bagian kesehatan aja, tapi menyerang seluruh masyarakat, mulai dari kehidupan ekonomi, kehidupan sosialnya, bahkan angka perceraian pun di masa pandemi ini tinggi itu. Artinya semua lapisan terkena. Nah, ini yang pekan-pekan kita, apa yang kita bisa lakukan, apa yang bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita. Setidaknya kita bisa ikut ambil bagian. Ada ayat juga yang saya kutip di sini di Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ketika kita inginkan sesuatu, contohnya dengan pandemi ini cepat berlalu, kita pun tetap harus mengucap syukur kepada Tuhan. Bukankah Tuhan juga saat sedang melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan? Tuhan apa yang dilakukan Tuhan pertama kali? Tuhan mengucap syukur dulu dengan keberadaan 5 roti dan 2 ikan itu. Setelah itu Tuhan membuat mujizat bisa memberikan makanan 5.000 orang. Apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini di tengah pandemi COVID yang ada, kita bisa mengucap syukur terlebih dahulu dan meminta permohonan kita kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, poin yang terakhir yang saya dapatkan juga ketika masa-masa pandemi COVID ini, bahwa jangan takut, tetapi jangan lelah juga, tetap harus waspada. Di Amsal 3 ayat yang ke-5 di situ disebutkan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ketika kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, jangan seenaknya sendiri, jangan bahasa Jawanya mungkin jangan skarpe dewe gitu. Ketika kita tahu kebenarannya, ketika kita harus melakukan protokol kesehatan, lakukanlah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Lakukan yang baik dan benar. Dan kemudian di Yeremia 29 ayat yang ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saya juga rindu bahwa setiap kita di tempat ini
bukan hanya berdoa untuk diri kita pribadi masing-masing agar selamat dari pandemi ini, tapi kita juga berdoa buat Banjarnegara gitu. Ketika kita ada di tempat Tuhan di tempat ini di Banjarnegara, pasti ada pekerjaan Tuhan yang dititipkan juga kita berdoa buat Banjarnegara. Ketika Banjarnegara sehat, bukanlah itu juga kebahagiaan kita. Ketika Banjarnegara ini aman, bukanlah itu juga jadi kebahagiaan dan kerinduan kita. Ya, ini ilustrasi yang saya dapatkan dari media pencarian Google yaitu ini ada seseorang yang sedang ada tiduran untuk melewati jurang, di mana diibaratkan jurang ini adalah jurang pandemi, di mana kita lagi dikejar-kejar oleh virus COVID-19. Setiap yang ada di sini yang menggunakan APD, dia akan jalan untuk lewat ke bagian yang sudah aman di sebelah sini. Setiap kita bisa menjadi bagian jembatan-jembatan ini, entah itu dengan diri kita sendiri menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, atau juga dengan mungkin bukan hanya tenaga medis ya, tapi juga tenaga keamanan mulai dari polisi juga. Bahkan setiap kita semuanya bisa menjadi jembatan-jembatan ini agar semakin banyak juga orang yang bisa diselamatkan hari dan kita bisa terlepas dengan pandemi COVID ini. Mungkin juga saat ini ada yang berpikiran vaksin sendiri kan sudah datang ke Indonesia gitu, cuma tinggal pelaksanaan vaksin aja. Tetapi penggunaan vaksinnya sendiri saat ini masih dalam tahap uji klinis yang ketiga gitu, jadi uji klinis yang terakhir. Ketika nanti uji klinis ini sudah keluar dan vaksin ini dinyatakan aman, barulah Badan BPOM bisa mengeluarkan izin darurat untuk menggunakan vaksin ini. Sejauh ini vaksin itu memang butuh waktu yang lama untuk diteliti dan efektivitasnya seperti apa, berapa lama bertahannya, itu butuh waktu sebenarnya. Cuman memang karena kondisi ini darurat pun jadi seluruh dunia ini sedang berlomba-lomba dan kita sama-sama mendoakan ketika vaksin ini nanti sudah dikeluarkan gitu, kita sama-sama ambil bagian juga untuk mendoa untuk melaksanakan apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah. Ya, saya sih berharap setiap kita untuk bisa menjadi bagian jembatan-jembatan bagi orang-orang yang bisa melalui COVID ini dan makin banyak orang yang diselamatkan dari pandemi COVID ini. Ya, ini referensi yang sudah saya paparkan tadi. Ya, ini yang bisa saya jelaskan, mungkin saya bagikan, saya sharingkan. Mungkin lebih banyak medisnya karena saya sudah bekerja sebagai seorang dokter, tapi saya sharingkan sedikit dari apa yang Tuhan kerjakan juga dalam kehidupan saya. Semoga apa yang saya bisa sharingkan saat ini juga bisa memberkati buat Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Terima kasih. Terima kasih Dr. Patricia, memberkati. Sekali berikan tepuk tangan buat Tuhan ini. Dan percaya semua diberkati Tuhan. Kita semua tahu bahwa COVID-19 itu ada, secara medis bahwa dibenarkan ada, tetapi kita percaya, mari kita milikilah imun yang kuat dan juga iman yang kuat selalu. Mari kita akan akhiri pada kita pada malam hari ini. Tolong bisa didoakan firman Tuhan di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Sambil kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan baca firman Tuhan di 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 13 sampai 14. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 13 dan 14, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara kamu. 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan
memulihkan negeri mereka. Kita percaya bahwa pandemi akan berlalu, bahkan kita percaya Indonesia pun akan dipulihkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan sekali lagi terima kasih buat Dr. Patricia atas pemaparannya pada malam hari ini. Bila kiranya Tuhan memberkati dalam kehidupannya, baik dalam pekerjaannya, profesi sebagai dokter yang ada di garis paling garda paling depan. Yang percaya Tuhan yang senantiasa melindungi, menyertai dan memberkati, sehingga melalui pelayanannya banyak orang yang diselamatkan. Amin. Haleluya. Mari kita akan bersyukur kepada Tuhan buat kasih-Nya yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku kami sepenuhnya percaya kepada-Mu ya Tuhan. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita panggil nama Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku ya Tuhan Yesus. Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kita sembah Dia, haleluya. Haleluya. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Ya Ramaya Yesus. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih buat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Sampai hari ini kami merasakan perlindungan, penyertaan Tuhan, dan pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Di
Terima kasih buat pemaparan yang sudah Tuhan sampaikan oleh kehidupan hamba-Mu Dr. Patresia ini ya Tuhan. Kami boleh mengerti, kami boleh tahu, dan kami boleh sadar. Dan kami juga memiliki tanggung jawab baik kepada diri kami sendiri, orang lain, maupun bagi kota kami, dan juga bagi bangsa ini ya Tuhan. Dan biarlah kami ini di masa-masa pandemik ini Tuhan, terus Tuhan berikan kami kasih karunia-Mu ya Tuhan, kapasitas lebih lagi Tuhan, untuk kami boleh sanggup mengatasi problema hidup kami pribadi kami, bahkan lingkungan di mana kami ada, kota kami, dan bagi masyarakat yang ada ya Tuhan. Biarlah kami memiliki iman yang bertanggung jawab, baik kepada Tuhan, kepada diri kami sendiri, maupun bagi orang lain ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami juga berdoa hamba-Mu Tuhan, Dr. Patresia. Tuhan kiranya terus tambahkan hikmat, perlindungan, penyertaan-Mu Tuhan, di saat-saat dia ada di dalam garis depan menangani setiap orang-orang yang ada dalam sakit, yang dengan hikmatnya daripada Tuhan, sehingga dalam penanganan dengan tepat, maka banyak orang yang ditolong, banyak orang yang diselamatkan. Berkati dengan kesehatan yang ekstra, yang prima, perlindungan Tuhan juga sempurna ya Tuhan. Berikan juga damai sejahtera, tambahkan terus Tuhan kapasitasnya, kemampuannya untuk lebih lagi dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, dimanapun melayani, dimanapun berada, dan bahkan dalam keluarganya Tuhan, besarnya Tuhan juga berkati. Itu juga dengan setiap kami umat-Mu Tuhan yang hadir pada malam hari ini, maupun yang ada di rumah-rumah, maupun dimanapun berada. Kami juga percaya perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kehidupan kami, sehingga di masa-masa pandemi ini kami adalah orang-orang yang bersyukur karena kami memiliki iman yang teguh, iman yang aktif, iman yang bertanggung jawab, sehingga kami tidak diam. Sehingga ketika pandemi berakhir, maka ada sesuatu yang kami kerjakan, ada sesuatu yang kami lakukan. Ini malah untuk diri kami sendiri, dan teristimewa bagi banyak orang yang ada di sekitar kami ini. Kami boleh ambil bagian untuk penanganan COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur kalau sebentar kami juga akan berpisah satu dengan lain. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini, dan kami tidak henti-hentinya berdoa buat tempat ini, buat hotel nyaman, di mana kami boleh beribadah, memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Tuhan memberkati hotel nyaman, memberkati hamba-Mu, keluarga Bapak Ibu Ayu, bahkan biar hotel ini menjadi berkat bagi kota ini, bahkan bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang bersama-sama dengan mengadakan hidup kita, hati kita hanya kepada Dia, memandang Yesus, Allah Bapa kita yang kekal. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan beri kau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepadamu dan beri kau damai sejahtera. Terimalah rahmat berkat anugerah daripada Allah Bapa di surga. Bila berkat Bapak Abraham, Ishak, Yakub turun atas kehidupanmu, diberkati rumah tangga, pekerjaan, keluar masuknya, bahkan mulai dari anak yang dikandung sampai dewasa, kuliah, sekolah, diberkati oleh Allah di surga. Terima kasih karunia di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, yang tidak pernah
membiarkan kau sendirian. Jadi sahabat yang sejati. Dan terimalah kuasa Roh Kudus yang berikan penghiburan di kala kau sedang susah berduka, menguatkan di kala kau lemah, dan berikan jalan keluar, mengisahkan kita ketika kita mulai menyimpang, dan kita boleh menerima bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan telah menerimanya bersama.